lagu ini nggak ada copyright, ini nggak ada. Aman. Tapi maksudnya mungkin balik lagi ke kesehatan bokap sendiri. So far selain ngerawat ada bolak-balik rumah sakit untuk Tapi gue sih bersyukur waktu itu bokap gue kan kena justru pas lagi di Amerika, karena justru pas lagi ada gue kan, pas ada gue jadi gue bisa nganter ke rumah sakit. Kalau pas di Indonesia mungkin mereka lagi nggak ada gue, belum tentu dia mau ke rumah sakit. Jadi ditangani dengan baik dan ada anaknya yang ngurusin. Jadi gue selalu ambil hikmahnya. Dan bokap gue juga udah nerima, sekarang dia masih cuci darah. Emang justru pelajarannya adalah justru gue mengajarkan sama orang-orang kalau kalian punya tekanan darah tinggi harus minum obat tiap hari, karena kalau nggak minum obat darah tinggi yang tidak terkontrol akan larinya ke jantung atau ginjal. Jadi gitu. Tapi selain itu kan jalanin terapi juga nggak sih? Indonesia beda nggak sih Pak Pauya mungkin? Ya kalau boleh jujur sih perawatan di sana servisnya jauh lebih bagusnya, bukan rumah sakitnya tapi ini pelayanannya saat orang sakit masuk ke rumah sakit dia tidak ditanya dulu kamu di mana alamatnya, suruh ngisi dulu, deposit dulu, benar-benar masuk. Padahal kita turis, mereka nggak tahu kita masuk aja langsung ditanganin, dan pas masuk rumah sakit pun kita nggak diminta uang deposit segala macam. Jadi yang penting kemanusiaan dulu, pasiennya disembuhin dulu. Nah gue pengen negara kita rumah sakitnya nanti seperti itu. Jadi orang diutamakan kemanusiaannya dulu, orang sakit, orang apa sembuh dulu, diobatin dulu, uang belakangan lah, itu aja. Masih ada yang miliaran nggak sih Pak Pauya mungkin biaya di Amerika sendiri nih kan mahal gitu biaya pengobatan di Amerika? Kalau ditanya mahal sih mahal banget, jujur. Sampai ngejual nggak Mas? Biaya berobat di sana ya, satu rumah di Amerika lah gitu aja. Tapi sempat dapat pujian juga kan, ada video dari Bunda tuh Pak tidur-tiduran di sampingnya Bapak Ya karena gini, gitu. di Amerika itu nggak ada bangku buat nungguin pasien. Ada bangku satu kecil, Satu tapi kecil, bukan kayak di tapi Indonesia ada bukan. sofa bed gitu. Iya. Ya jadi benar-benar kita nggak boleh nemenin, nggak boleh, pasien itu harus sendiri, benar-benar sendiri diurus sama susternya. Makanya suster di sana tuh baik-baik banget, selalu datang. How are you feeling lonely now? What do you feel sekarang? Dia bilang. Jadi kita benar-benar jam kapan pulang semua. Tapi gue dikasih pengecualian waktu itu bokap gue sempat kayak delirium. Dia bisa sempat kalau malam tuh ada kena sundowning. Jadi dia tiba-tiba lupa kalau udah mulai pas matahari terbenam, dia lupa dia di mana, ini lagi ngapain, dia lupa. Makanya pada saat itu bokap gue sempat pagi-pagi mau jalan minta taksi subuh-subuh. Lagi pakai. Gue ditelepon sampai akhirnya bokap gue sempet tangannya diborgol, diikat sebelum gue datang. Dia mau lepas Pas gue buat- tapi kalau matahari udah terbit lagi, Dia dia sadar. udah ada lagi, dia malah marah kenapa diikat. Borgol ya. Tapi akhirnya gue pada saat itu boleh nemenin di rumah sakit, tapi gue harus tidur di bawah. Akhirnya sempat hari ke berapa dikasih kursi, tapi ya kursi yang buat tidur sambil duduk aja gitu. Minta restunya gimana sih Pak Pauya? Apalagi kan bokap lagi sakit terus terjun dapur juga. Bokap gue sempat bilang, udah kamu pulang aja kan, kamu masih kampanye. Tapi gue bilang enggak, udah gue di sini aja. Dan justru ketua umum partai gue Pak Zul malah bilang, kamu ngurusin orang tua dulu aja. Udah, nggak usah mikirin kampanye. Semua berkat tuh ada di orang tua. Ya gue juga bilang kalau gue nggak mesti jadi nyalek juga nggak apa-apa kok. Yang penting orang tua duluan, gitu aja. Tapi kenapa sih dirawatnya di Amerika Bang? Karena serangan jantungnya di Amerika. Justru pas 3 hari sebelum pulang ke Indonesia, dia kena serangan jantung. Gak bisa dihindar gitu, kalau di Indonesia bahaya ya? Bahaya. Nggak bisa, Karena aduh. dia harus dioperasi masuk ring, udah 4 ring di jantung. Jadi ya harus di situ. Dan nunggu safety-nya sampai berapa lama itu? 52 hari total di rumah sakit, hampir 2 bulan. Di rumah sakit 2 bulan. Lo bayangin di negara orang, dan akhirnya di situ lah gue banyak bahasa Inggris gue lebih bagus. Karena tiap hari kan gue di situ. Dokter, suster ngomong gue mesti nanya bahasa kedokteran pakai bahasa Inggris. Akhirnya di situ lah gue les bahasa Inggris. Cinta sendiri Pak Pauya Iya gimana ya. Nah, waktu itu kan sempet bokap boleh pulang ke rumah setelah 52 hari, tapi gue akhirnya seminggu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, bokap gue mesti cuci darah kan bolak-balik seminggu 3 kali pada saat di Amerika. Cinta sama Nino yang ganti-gantian nganterin bokap ke cuci darah. Jadi Cinta juga ngurusin bokap gue kemarin, ngurusin antar ke dokter, periksa ke dokter segala macam. Sampai akhirnya 2 minggu lah, naik pesawat ya. 2 minggu 3 minggu lalu bokap gue boleh pulang ke Indonesia. Udah jadi tapi tinggal sama gue aja. Jangan di rumah dia kan, gak ada yang jagain di rumah, di apartemen gue aja. Dan anak-anak juga pas kita berdua kan, kita cuma berdua doang. Di kamar Cinta bokap nyokap Jadi sekarang. Bokap nyokap di kamar Cinta, ada Mbak kan di situ ada yang ngeliatin gitu. Iya. Parentingnya gimana sih Mama Astrid sampai Cinta iya mau mengurusin mandiri ngurus kakek. Emang dari kecil nggak Tapi dimanjain? memang dari dulu Cinta tuh mandiri banget. Mandiri, dia tuh baik anaknya.
Nino yang cuek-cuek itu juga dia tanggung jawab Mandiri, kok. tanggung Gantian jawab. sama Cinta nganterin kakeknya. Terus kalau lagi nganterin kakeknya, neneknya diajak makan, jalan-jalan, biar seneng juga nggak stres kan. Terus kayak Kemarin dia jualan, kayak hari ini, jualan. hari ini Nino nganter tamu orang Indonesia ke Las Vegas, nyupir. Jadi supir dia. Set job. Iya, artis supir. Iya. Gue juga nggak tahu tuh orang Indonesia kenal nggak tuh Nino. Kalau kenal Nino tipnya gede kali ya. Dia jadi supir nganterin tamu Indonesia ke. Mandirinya sejak kapan? Tapi emang dari dulu ya anak-anak gue dari kecil selalu ada sesuatu atau ada apa kayak mereka ada kerjaan nih mah ada kayak gini atau ini jadi itu gak apa-apa, gue bilang dia udah sebanyak-banyaknya aja, coba dilakuin usaha sendiri dulu aja. Kayak kemarin jualan gorengan lah apa, udah jualan aja gak usah malu, kenapa sih? Nino dari sebelum berangkat 2 tahun sebelum berangkat terakhir ini dia jualan baju-baju thrifting, baju bekas yang Baju bekas. vintage Di Instagram. di Instagram live yang beli bukan orang-orang Indonesia doang, Kanada, Malaysia, orang Inggris. Dia kirim, dia tiap hari mbak gue di rumah kirim DHL kemana nih? Ini ke Kanada, ini ke sini. Buat siapa? Nino. Gue baru tahu Nino tuh kalau malam-malam di tengah malam tuh jualan live Instagram, jualan baju bekas. Ya itu anak gue begitu. Enggak, tapi Lo emang sendiri berarti nggak gengsi ya nyupir Nggak gengsi. segala macam. Kagak. Karena mungkin gini, kalau Nggak gua, gengsi. menurut gue terinspirasi ngeliat mama papanya tuh kalau kerja keras. Gak pernah tuh kita yang Iya. namanya santai-santai. Ya bener-bener dia anak-anak ngelihat kita ya begitu dari pagi sampai malam ya kerja syuting ini kanan kiri jualan atau apa, jadi mereka udah Iya. terbiasa dengan hal itu. Gitu. Dan kalau Nino nyupir nih, kayak nyupir nganter-nganter tamu turis-turis di Indonesia tuh, dia bukan hanya sekedar supir, dia harus ngangkat-ngangkatin barang loh. Iya dong, paket dong. Angkatin barang ke koper, ke mobil, turunin ke kamar, ke hotel. Terus sebagai orang tua ngeliatnya bangga apa? Bangga. Gimana sih? Bangga gue, bangga. Bangga dia bisa begitu, dan ibaratnya kayak gitu juga dia melatih public speaking dia. Dia bertemu dengan orang baru, orang lain, dia harus membuka conversation dengan orang. Itu akan berguna di dia masa mendatang. Dia bertemu dengan orang kita nggak tahu. Siapa tahu yang diantar sama dia, tamu yang diantar dari Indonesia nih, tamu-tamu ini dia pengusaha apa, punya perusahaan apa, nanti bisa kerja sama bisnis, dia kerja sama dia, kita kan nggak tahu. Semua pasti akan terbuka jalur-jalur kayak gitu, dari kerjaan yang mungkin sepele tapi bisa jadi terbuka apa ya, koneksi baru gitu. Kalau uang jajan gimana nih Bun? Oh, ya. Nino Cinta baru masih- tadi malam, Pak, uang bulanan Iya, mau ditransfer. Jadi Intinya masih tetap telat, Masih gue udah minta telat, uang harusnya gue ngasih jajan. bulanan tanggal 28. Udah tanggal 3 gue belum ngasih. Tapi anak gue saking sopannya baru, Pak, uang bulanan belum. Setelah 6 hari baru nanya, oh iya papa lupa, udah gue transfer. artinya mereka tetap dapat bulanan. Iya, Dapat dapat bulanan uang. tapi pas-pasan, Tapi cuma mereka $1.000 sampai $1.200 buat sebulan. bayar listrik, buat bayar Bayar ada air, bayar gas. bayar apa tukang kebun, Tanam, taman. itu mereka Bayar ngatur sendiri. pot-pot sendiri, maksudnya buat ini buat rumah lah. Cinta Nino tuh cuma dapat cinta 1.200, 1.000, kadang-kadang 1.000, kadang-kadang $1.200 sebulan untuk di luar negeri, tapi untuk biaya hidupnya termasuk semua ya, bensin segala macam. Teman-temannya dia cerita, teman-teman kamu berapa? Ada yang 6.000, ada yang 10.000. Ada 10.000. Jauh banget, Nino cuma 1.000 sama Cinta. sengaja ya ngasih segitu. Sengaja. Mereka Yang penting berusaha. mereka cukup, kalau kurang bilang papanya. Tapi selama ini jarang banget mereka bilang kurang. Nggak pernah minta. Di terakhir Cinta di sisa berapa belas dolar apa $7 aja dia. Apa $2 ya sisa udah disebut. $3. Dia nggak tak, gue taunya cuma gara-gara gue minta beliin kentang goreng, ubi goreng buat kakeknya di rumah sakit. Tiba-tiba uangnya kurang, baru tahu tuh di sini tinggal $3. Tapi nggak minta sama gue, nggak minta, benar-benar nggak minta. Tapi memang sengaja ngedidik anak-anak untuk mandiri dan mengasih uang cuma sedikit. Dari kecil harus dari rewardnya nggak gitu, masih Pak PW ya? Kalau Enggak, apa-apa, enggak. anak-anak gue tuh sebetulnya udah 3 tahun, 4 tahun terakhir nggak dapet uang jajan waktu di Indonesia, karena udah dapet duit dari YouTube sendiri. Nah dia baru dapat 2 jajan lagi setelah dia kuliah di luar negeri. Karena ya tanggung jawab gua kan. Kalau di Indonesia mereka udah bener 4 tahun nih, demi Allah mereka nggak pernah dapat uang jajan. Dapet uang jajan. Nggak pernah, mereka beli baju aja pakai duit sendiri. Karena duit dari YouTube nih. Sengaja dibikin gitu ya, dicekek ya. Dia mandiri. Ya karena mereka udah punya penghasilan dari YouTube mereka gede kan. Buat apa masih uang jajan lagi? Karena kadang kita juga selalu ngomong sama anak-anak, orang tuanya mampu, tapi kalau misalnya mereka tuh tetap harus bekerja, tetap harus mencari duit sendiri, karena suatu saat kan kita nggak akan ada. Mereka bisa berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri, itu. Kayak di YouTube aja mereka dapat penghasilan. Tapi kalau dia ngeditnya pakai karyawan gue, dia harus ikutan patungan bayar gaji karyawan gue. Enak aja. Ya kan? Ya kalau dia pakai alat-alat komputer gue, kita harus bagi bertiga. Jadi uang operasional
penyusutan komputer dan alat edit itu harus dibagi 3. Itu gua ajarin anak-anak dari dulu buat profesional. Ya biar mentalnya teruji lah nanti kalau udah pada Iya. berkeluarga, udah pada kerja, bener-bener kerja. Tapi uang YouTube sama sekali nggak dipegang sama kita. Ya. Semua selain ke anak-anak kan banyak ibu orang tua artis yang uangnya dipegang orang tuanya, habis itu udah gede ribut. Gua benar-benar tabungan ke mereka semua, nggak ada yang gua ambil Makanya sepeser nggak pernah pun. bisa duit. Tapi ya uang Duitnya di situ operasional, semua. gaji karyawan kalau kita pakai karyawan gue, lu bayar juga. Bayar, kalau karyawan bayar. Bunda mungkin Kapan nih punya pacar? Apa udah punya pacar? iya udah punya Nino lagi nggak punya pacar, Cinta lagi punya pacar, orang bule. Nino lagi nggak punya katanya, tapi teman ceweknya banyak banget. Banget, banyak. Takutnya sih Pak Poya apalagi Cinta kan cewek, protek nggak sih sebagai Iya. anak cewek sendiri diapelin sama cowok gitu kan banyak artis lain yang takut. boleh lagi. CCTV rumah gua kan ada banyak banget. Jadi, tapi Cinta itu dengan pacarnya, kalau di rumah itu mereka itu sengaja duduk di depan CCTV, CCTV. itu yang gue suka anaknya. Jadi mereka kasih tahu, tuh, Iya, itu. ini sekarang lagi malam, Oh iya. tuh di dalam rumah, di luar, depan, belakang banyak banget. Itu ya gue lihat. Dan teman-teman Nino pun kalau datang, gua datang tuh rame-rame, Langsung, ayo "Om, om, kita di sini ya gitu. Di kamera itu, oh. Jadi yang mereka tahu diri, dia nggak mau bapaknya bertanya-tanya, mereka akan ngumpul di yang depannya ada kamera. Karena mereka tahu setiap kali mamanya, papanya bangun buka mata yang dilihat ring kamera. Kamera. Pas mau tidur, sebelum mau tidur dilihat ring kamera, telepon, bang, lagi ngapain? Biasa mah, lagi main ini PS apa? Ya, baru tidur. Kemarin gue sempat negur Nino, tiba-tiba ring kamera gue yang di dalam itu geser ke kanan. Depan kulkas dapur nggak kelihatan kan? Bilang Nino pasti nggak. Pertama, gue nggak kan, mungkin kesenggol kucing. Cin, geser Cin, digeser lagi bercinta. Besoknya gitu lagi. Gue lihat siapa yang rubah Nino. Lo kenapa nggak enak kalau teman-temanku kan juga lagi ngerjain tugas segala macam, lagi ketawa-ketawa. Diawasin. Kayak diawasin nggak apa-apa. Kagak enggak, balikin lagi udah akhirnya dibalikin lagi. Sebagai rasa peduli sebagai protek Iya. orang tua kalau Iyalah. pada anak ya. Iya. Tadi udah pernah ketemu Papi Wea pacarnya Cinta. Pacar Cinta udah pernah ketemu. Udah makan bareng, udah Bule, makan seperti apa sih? namanya Setuju, Logan. Bun. Namanya Logan gue Logan. kasih ganti nama Ahmad Logan. Orangnya gimana sih? Setuju kok, Orangnya Bun. baik, kayak orang timur. Ya, itu Jadi yang- kalau yang ketemu, luar biasa ya. ketemu Salim dia bule, tapi dia masih tinggal dengan orang tua, Diajarin sama- masih budaya. Kalau bule itu kan biasanya umur 17 tahun udah keluar di rumah kan. Dia masih tinggal dengan nenek, dengan ibunya. Dia masih nganterin Neneknya, nenek ke rumah sakit. ya, kayak gitu-gitu lah, Terus anak yang- nganterin ikut nengok kakeknya Cinta ke rumah sakit. Jadi masih kayak orang timur, bule yang ke timur-timuran lah. Ya itu makanya gue juga Iya. bingung tuh. Budaya Salim diajarin siapa? Cinta. Cinta. ngajarin. Cinta. Karena kan setiap kali Iya, saya betul. kalau ketemu mamahnya, papanya Iya. Cinta kan pasti cium tangan. Dia ngelihat oh itu dia nanya sama Cinta apa maksudnya, itu namanya respect to your parents katanya. Ya udah, jadi setiap kali ketemu gitu. Iya. Good. Makanya diganti namanya. Ahmad Logan. Iya, iya. Oke. Terima kasih.